Jadi, entar loh. Aman. Halo semuanya, kembali lagi di Termos Ternatemo Sapa-Sapa. Oke, kita kembali lagi dengan podcastnya MSKI. Saya Intan Dianingsi dari MSKI KPPN Ternate. Nah, sebelah saya ini ada kepala seksi terbaru MSKI. Mungkin Pak Rili boleh perkenalan dulu, Pak. Oke, terima kasih Intan. Halo Sobat Termos. Perkenalkan, nama saya Hoy Rili ya. Jadi Sobat Termos bisa panggil saya Rili. Saya sebagai kepala seksi MSKI KPPN Ternate. Mungkin langsung aja ya Pak ya, untuk topik podcast kali ini mungkin terkait dengan ada informasi adanya wajib sertifikasi bagi PPK PPSPM nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan kenapa sih PPK PPSPM ini harus wajib bersertifikasi? Ya, betul sekali ya. Jadi mungkin tema kali ini cocok ya untuk Termos kali ini cocok karena saat ini KPPN Ternate sedang gencar-gencar ya untuk mendorong atau menghimbau Satker terutama PPK dan PPSPM ya, untuk segera memiliki sertifikasi. Jadi kita kembali ke pertanyaannya kenapa wajib. Nah, itu ada latar belakangnya ya Sobat Termos, kemudian juga aturannya. Yang pertama mungkin untuk latar belakang tentunya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, good governance, maka perlu pengelolaan negara yang akuntabel dan transparan dan efisien. Nah, di tingkat Satker sendiri yaitu pengelola APBN dipercayakan kepada KPA, PPK, PPSPM dan bendahara. Nah, jadi untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut memiliki kompetensi yang memadai, nah, dalam ini pemerintah melalui Kemenq menetapkan PMK ya, PMK nomor 50, Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2018. Kemudian dipertegas lagi nih di peraturan pemerintah ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2018 bahwa Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi. Dan terakhir ini peraturan ketiga sesuai PMK 211 bahwa tahun 2019 ya, bahwa diatur untuk ASN, prajurit dan TNI dan anggota Polri yang akan diangkat sebagai PPK dan PPSPM pada Satker harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu kenapa wajib bagi PPK dan PPSPM untuk memiliki sertifikat seperti itu Intan. Oke, jadi emang sudah berdasarkan peraturan memang sudah disebutkan bahwa PPK PPSPM memang wajib bersertifikasi. Betul, ya Pak ya. Sudah ada aturan. Oke, kalau misalkan untuk kapan berlakunya nih memang udah diatur di peraturan atau mulai berlaku kapan nih Pak wajib sertifikasi untuk PPK PPSPM? Oke, jadi kalau untuk wajib sendiri, jadi mungkin kita perlu tengok lagi ke peraturan yang terakhir yang tadi saya sebutkan, yaitu di PMK 211 ya tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 6 tahun ya, jadi terhitung sejak PMK 2019 berlaku, pegawai ASN terus kemudian prajurit TNI dan anggota Polri itu yang telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM harus memiliki sertifikat kompetensi Intan. Jadi coba kalau kita hitung dari 2019 ya. 6 tahun berarti kira-kira tahun ini ya Pak ya? Tahun ini ya, tepatnya 31 Desember 2025 itu sudah harus masa peralihan berakhir seperti itu. Oke, jadi di 31 Desember 2025 ini semua PPK PPSPM yang sedang menjabat itu wajib bersertifikasi. Betul, ya Pak ya? Ya. Jadi tepatnya mungkin besoknya ya 1 Januari 2026. Oke. Kalau untuk konsekuensinya nih Pak, kalau misalkan di 1 Januari 2026 ini ada PPK PPSPM Satker mungkin belum bersertifikasi, itu apa sih Pak konsekuensinya? Oke, jadi untuk konsekuensi aturannya sudah jelas ya intinya. Jadi kalau di aturan itu sudah ada dan tentunya pasti harus kita patuhi bersama. Betul, ya. Apalagi itu peraturan PMK dan peraturan pemerintah ya. Pemerintah. Jadi di aturan itu kan PPK dan PPSPM itu harus memiliki sertifikat kompetensi mulai 1 Januari 2026. Jadi seorang pegawai yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dan PPK dan PPSPM itu tidak dapat diangkat menjadi PPK dan PPSPM. Itu konsekuensi pertama. Sebenarnya ada lagi konsekuensi yang kedua. Jadi
apabila Satker tidak memiliki PPK dan PSPM tentunya pasti akan menghambat ya pencairannya itu. Oke, Jadi berarti nggak seperti bisa itu. mencairkan SPM atau SPP-nya ya Pak ya, Iya, untuk betul. tagihannya nggak bisa dicairkan Iya, kalau betul misalkan Satker belum punya PPK PSPM yang bersertifikasi. Betul, ya. Berarti untuk yang wajib bersertifikasi itu apakah semua PPK PSPM tanpa terkecuali atau gimana nih Pak? Ya. Atau ada mungkin pengecualian lain gitu? Oke, betul sekali ya. Jadi jawabannya itu semua PPK atau PPSPM itu wajib ya Sobat Termos untuk memiliki sertifikat kompetensi dan tidak ada kompromi ya, karena terkait pengelolaan keuangan negara. Nah, namun ya mungkin bisa ada catatannya untuk Sobat Termos, masih diperkenankan untuk KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM. Jadi salah satunya ya merangkap PPK atau PPSPM. Saat ini memang belum diwajibkan ya untuk KPA yang merangkap PPK PSPM untuk memiliki sertifikat. Nah, kemudian tapi dalam di masa yang akan datang kemungkinan ya akan ada perubahan bahwa KPA itu tidak bisa merangkap lagi sebagai PPK atau gitu. PPSPM ya Pak ya. Oh gitu. Jadi untuk saat ini PPK PPSPM yang tidak dirangkap oleh KPA itu semuanya wajib bersertifikasi, tapi KPA yang merangkap PPK atau PPSPM itu masih memiliki kelonggaran ya Pak ya, ibaratnya untuk tidak memiliki sertifikasi PPK atau PPSPM gitu. Oke. Kalau misalkan untuk cara dapat sertifikasinya ini gimana nih Pak? Mungkin Pak Rile ada langkah-langkahnya biar Sobat Termos ini tahu gimana caranya dapat sertifikasi untuk mungkin ada beberapa Satker yang belum punya sertifikasi PPK atau PPSPM. Baik Intan ya Sobat Termos, jadi yang pertama ada terkait untuk cara mendapatkan itu kita berdasarkan di PMK 211 tahun 2019 ya, jadi tentang penilaian kompetensi bagi PPK-SPM atau biasa kita istilahkan sertifikasi. Nah, jadi ada dua cara, yang pertama melalui konversi, yang kedua melalui refreshment ya atau penyegaran. Namun yang perlu digarisbawahi ada syarat umumnya. Yang pertama itu sebagai ASN, kemudian atau prajurit TNI dan anggota Polri. Nah, yang syarat kedua pendidikan paling rendah diploma 3. Dan yang terakhir syarat umum yang ketiga itu ada pangkat golongan minimal 3A. Oh, 3A. Oke, syarat umumnya. Kemudian terkait yang konversi, jadi yang konversi. syaratnya cukup Sobat Interest memiliki sertifikat PPK atau PSPM, bisa langsung melakukan konversi menjadi sertifikat PPK atau PSPM. Oke, untuk jadi udah pernah ikut pelatihan betul, gitu, bisa langsung konversi aja ya Pak ya. Dan yang refreshment ini penyegaran itu karena ini dalam masa peralihan, jadi ada kemudahan juga sebenarnya untuk PPK SPM. Yang pertama itu syaratnya menduduki jabatan struktural. Menduduki jabatan struktural. Yang kedua menduduki jabatan sebagai PPK atau PPSPM. Oke, berarti saat ini menjabat sebagai PPK atau PPSPM ya Pak ya. Mungkin dibuktikan pakai SK pengolah keuangan ya Pak. Betul, ya. Berarti kalau misalkan saat ini sedang menjabat sebagai PPK PPSPM dan mungkin punya jabatan struktural, berarti nanti bisa mengikuti lewat yang namanya refreshment ya Pak ya. Betul, ya. Kira-kira ada jadwal terdekat untuk pelatihan PJJ-nya atau refreshment nggak Pak di tahun ini nih sebelum tahun 2026? Ya betul ya, ini buat Sobat Interest ya, ini perlu Sobat Termos perlu dicatat ya. Jadi masih ada kesempatan terakhir ya, khususnya di KPP Ternate ini nanti yang akan diadakan di bulan Desember ini 2025. Jadi agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terutama bagi PPK PSPM yang memenuhi syarat untuk melakukan refreshment. Ya, tapi kadang ada juga PPK PSPM yang keliru nih. Nah, jadi sertifikat pelatihannya itu belum dikonversi menjadi sertifikat PPK atau PSPM. Masih beranggapan sertifikat pelatihannya itu merupakan sertifikat PPK PPSPM, padahal kalau misalkan baru dapat sertifikat pelatihan itu tetap perlu dikonversikan ya Pak ya. Oke, Sobat Termos, itu untuk terkait dengan sertifikasi PPK PPSPM. Jadi untuk
satker yang belum punya sertifikat bagi PPK atau PSPM-nya nanti mungkin perlu disegerakan. Kalau misalkan mau mengikuti refreshment berarti harus dipenuhi syarat-syarat dari refreshment. Kalau misalkan mau konversi sudah punya sertifikat pelatihan berarti lanjut di konversi aja biar nanti sebelum tanggal 1 Januari itu masih bisa digunakan ya Pak ya. Betul. Biar tidak ada pemblokiran ataupun tidak bisa mencairkan pencairan dana Ya, di betul sekali, 2026. tepat sekali. Mungkin untuk topik podcast pada kali ini mungkin sekian. Kita lanjut lagi untuk termos berikutnya. Sampai jumpa. Termos Ternate Mo Sapa-sapa. Sapa-sapa.